Justin Gaethje akhirnya mampu memenangkan pertarungan gelar BMF-nya melawan rival lama Dustin Poirier, dan penggemar sudah dipastikan terkesan dari kemenangannya kali ini setelah sebelumnya memenangkan dengan keputusan bulat di UFC 286 yang digelar pada bulan Maret lalu melawan rival Fiziev. Kali ini di highlight tampaknya menghadapi lawan yang lebih mudah dari sebelumnya dengan memenangkan KO head kick di ronde kedua yang sekaligus menobatkannya sebagai juara BMF sejak tahun 2023 ini setelah Jorge Masvidal. Tentunya kalian telah menyaksikan pertarungan di UFC 291 ini. Namun tahukah kalian ada beberapa hal menarik dari kemenangan Gaethje melawan Poirier yang digelar hari ini? Kedua petarung ini dipastikan adalah pasangan yang paling menarik untuk disaksikan di UFC 291 antara Justin Gaethje melawan Dustin Poirier. Dua petarung Amerika yang sebelumnya telah pernah bertemu dengan kemenangan bagi Poirier. Namun kali ini harga dendam itu masih nyata, di mana Gaethje berhasil membalas dari kekalahan sebelumnya pada 5 tahun yang lalu. Pertarungan perebutan gelar BMF yang rencananya akan dilangsungkan selama 5 ronde, meski akhirnya jumlah ronde yang direncanakan itu dibatalkan akibat dari ketidakmampuan The Diamond meneruskan pertarungannya. Jelas memperlihatkan kemampuan Gaethje yang telah memiliki skill dan kekuatan terbaru, dan ini terlihat sejak kemenangannya melawan rival Fiziev. Akan tetapi Poirier sejak dimulai ronde pertama tidak merasakan kemajuan dari gaya bertarung lawannya, yang bisa dikatakan cukup signifikan hingga keduanya memperlihatkan pertarungan dengan adu striking yang jelas mendebarkan penonton kepada siapakah pukulan atau tendangan yang tampak masing-masing memiliki kekuatan yang keras itu akan mendarat yang bisa menidurkan lawannya. Di ronde pertama itu tidak terjadi, tapi jangan dikatakan itu di ronde kedua, karena Gaethje telah melengkapi namanya dengan mendaratkan tendangan yang cukup keras ke arah samping wajah lawannya hingga menjatuhkan Poirier seketika. Dari kemenangannya ini ada beberapa hal menarik yang menjadi liputan kita sebagai kesimpulan dari pertarungan kartu utama UFC 291. Dan untuk fakta yang pertama berada pada fakta yang menjadi pembahasan saat ini, dengan tendangan Gaethje yang pasti mengingatkan kepada satu momen pada pertarungan gelar sebelumnya. Namun momen tersebut terjadi di divisi yang berbeda. Tendangan kaki yang cukup keras dari Gaethje sama halnya apa yang telah dilakukan Leon Edwards ketika merebut gelar dari Kamaru Usman. Leon yang pada saat itu melepaskan tendangan yang cukup keras sama persis apa yang telah dilakukan Gaethje kepada Poirier, dengan masing-masing mengenai tepat ke arah wajah lawan mereka, dan hasil dari kemenangan mereka pun tampak sama, yaitu memperoleh gelar. Hanya saja jika Leon mendapatkan gelar yang aslinya sebagai juara divisinya, namun Gaethje mendapatkan gelar yang apa adanya dengan simbolis BMF. Fakta yang kedua, lucunya Kamaru Usman sama sekali tidak mengingat momen yang baru saja dibicarakan, bahwa kemenangan Gaethje sama halnya ketika dia dikalahkan Leon untuk merebut gelar yang telah lama bersamanya. Ini terbuktikan ketika Gaethje benar-benar telah mengakhiri pertarungan itu dengan kemenangan KO-nya. Usman tampak melompat-lompat kegirangan dengan bersorak sekeras-kerasnya, yang menandakan apakah itu merupakan sebagai bentuk dari kesenangannya atas kemenangan Gaethje, atau dikarenakan Usman merasa terkejut dari bentuk kemenangan The Highlight. Jika saja ada seseorang yang lain di sebelahnya yang mengingatkan kepadanya bahwa bentuk kekalahan Poirier sama persisnya dengan apa yang dialaminya ketika dikalahkan Leon, mungkin Usman langsung tercengang mengingat momen yang pernah dialaminya.
Fakta yang ketiga, dari kemenangan KO-nya, Geji merasa semakin dekat menjadi juara divisi di kelas ringan. Secara kasat mata, jika dilihat dari gaya pertarungannya ini, Geji memang memiliki peluang menjadi seorang juara di kelas ringan. Namun itu bisa saja mungkin diraihnya jika dia berhadapan dengan sesama striker. Dan ketika kita melihat pertarungannya dengan Charles Oliveira di saat memperebutkan gelar yang kosong akibat Do Bronx yang kehilangan berat badan idealnya, Geji sendiri memang berpotensi menang, apalagi ketika dia membawa pertarungan itu kepada gaya yang liar. Hanya saja pada saat itu di highlight, kurang mewaspadai serangan balik Oliveira yang berakhir dengan grappling. Dan kali ini petarung 34 tahun itu mengincar pertarungan gelar antara pemenang Charles Oliveira versus Islam Makhachev, yang mungkin saja Dana White memang tertarik untuk merestuinya. Namun mungkin banyak penggemar yang sepakat jika Geji hanya bisa mengakhiri kemenangannya hanya dengan melawan Dustin Poirier, bukan kepada Charles Oliveira, apalagi kepada Islam Makhachev. You know what I want to do next? I want to fight for the world championship. These guys are fighting in October. I want to prove I'm the best in the world. Win, lose, or draw, max effort is what you're going to get out of me. Fakta yang keempat, Geji yang menang, Chandler langsung dilupakan begitu saja. Fakta ini bermula dari Conor McGregor yang akan menjadi lawan Chandler di partai final TUF mereka. Setelah melihat kemenangan Geji yang cukup mengesankan, McGregor langsung beranjak dari warung kopi tempat di mana selama ini dia mangkal untuk menulis sesuatu kepada Geji jika dia ingin menampar petarung yang baru saja mengalahkan peringkat pesaing kedua divisi kelas ringan Dustin Poirier. Sudah dipastikan tidak membutuhkan waktu yang lama, Demetrius langsung men-tweet, "Justin, aku ingin menamparmu. Akulah BMF yang aslinya. Engkau bisa bertarung jika ingin uang, dan aku hanya perlu semangatku lagi, karena aku yang menembaknya. Aku ada di dalamnya untuk tembakan itu. Abaikan Chandler. Tak inginkah engkau memanggilku?" Cuit McGregor yang langsung mendapat sambutan kaget dari Chandler dengan membalas, "Bicara saja sepuasmu. UFC 291 tidak seperti yang kau bayangkan." Balas Michael Chandler yang sangat mengidamkan pertarungannya dengan McGregor jangan sampai gagal. Kedua petarung ini mungkin bisa dikatakan sebagai contoh bagi petarung-petarung lainnya, dengan keduanya yang memiliki rasa saling menghormati yang sangat mengagumkan. Hingga meski telah selesainya acara pertarungan di antara mereka, keduanya masih juga saling menunjukkan rasa saling memiliki persahabatan dan fair play yang sangat berarti. Namun ini tampaknya lebih ditujukan kepada Dustin Poirier yang mendatangi lawan yang telah mengalahkannya, Justin Geji, sambil memberikan ucapan selamat karena telah menjadi juara versi BMF. Dan seperti yang dikutip dari beberapa sumber, selain itu Poirier juga memberikan dukungannya dengan mengatakan jika Geji pantas menjadi juara di divisi kelas ringan. Akhirnya selamat kepada Justin Geji, semoga bisa melanjutkan kemampuannya kembali di pertarungan-pertarungan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.